أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan nama Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian dan hikmah dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita lihat surah Ali Imran ayat 27. Di sini kita lihat hikmah Bapak Ibu. Yang pertama, kekuasaan Allah dalam mengatur alam. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu, bahwa Allah itu betul-betul berkuasa Bapak Ibu. Waktu itu Allah yang punya Bapak Ibu. Kalau kita ada pagi hari, ada sore hari. Kalau bagi Allah tidak ada Bapak Ibu, maka Allah itu tidak bisa kita tanya, tidak bisa kita pikirkan Bapak Ibu. Bisa hancur kepala kita memikirkannya Bapak Ibu. Nah, tidak ada kuasa kita mengaku Allah itu maha kuasa. Penting kita sadari itu Bapak Ibu. Kalau tidak itu stres kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mempercayai kadar takdir itu Bapak Ibu? Sementara percaya takdir itu wajib. Kalau kita tidak mempercayai takdir, berarti kita tidak beriman Bapak Ibu. Percaya kepada takdir itu merupakan iman. Nah, maka Allah informasikan seperti ini. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu tidak bisa diterima dengan akal kita, tapi bisa diterima dengan iman Bapak Ibu. Kok bisa sejauh itu perjalanan, bisa setengah malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram setengah malam. Setengah malam itu ada jam itu. Kalau dari malam ke maghrib sampai subuh, pada jam maghrib sampai subuh dibagi dua, itulah jarak yang ditempuh Rasulullah. Rasulullah melaksanakan itu karena Allah yang memperjalankan, yang Allah tidak punya waktu. Tidak punya waktu itu. Makanya ada orang berdebat kan, ketika ada orang sudah meninggal, orang itu kita doakan semoga dia husnul khotimah. Kenapa? Perlu doakan husnul khotimah, dia meninggal. Kalau orang meninggal, nggak awal doa untuk bacanya. Semoga sehat walafiat, akhir hidup husnul khotimah, boleh. Kalau sudah meninggal, siapa yang sudah meninggal? Itu kata kita Bapak Ibu. Kalau Allah itu tidak ada punya waktu. Tidak apa-apa orang meninggal, orang tua ada husnul, semoga husnul khotimah. Walaupun sudah meninggal, orang doa kan? Allah tahu kita masuk neraka, tahu Allah Bapak Ibu. Kok tahu Allah mengatur kajian yang Allah tahu dalam kajian Allah tujuan teroris juga terhindar dari api neraka. Allah tahu kita iya Allah tahu. Allah tahu kita masuk surga, iya Allah tahu. Tidak stres kita di Bapak Ibu. Karena Allah itu tidak dikenakan masa, tidak dikenakan waktu. Ini pertama, kekuasaan Allah dalam mengatur alam ini Bapak Ibu. Perubahan siang
dan malam tanda kekuasaan Allah. Ya, manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Kita boleh punya keinginan ketika kehendak Allah, keinginan Allah berlaku, kita ridho Bapak Ibu. Nah, itu penting. Ridho Bapak Ibu. Makanya kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya Allah sudah mengatakan ujian yang berlaku sama kita ini kita sanggup untuk memikulnya Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak sanggup? Kita tidak siapkan diri kita untuk sanggup. Ada orang Bapak Ibu sendiri, dia tidak punya pasangan, aman-aman hidupnya. Kemudian dia punya pasangan, ternyata pasangannya bermasalah atau ya jadi sekali. Jadi dulu tidak punya pasangan loh. Atau pasangannya meninggal, meninggal kecil Allah masih di dulu kan ada penyodok. Berarti sebenarnya yang merusak itu hatinya, perasaannya Bapak. Dengan menyadari Allah Maha Kuasa, maka kita bisa hidup menikmati hidup. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu? Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Kehidupan dan kematian adalah kuasa Allah. Allah berkuasa menciptakan kehidupan dari sesuatu yang sebelumnya mati dan mengembalikan kehidupan kepada kematian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari telur yang mati, hidup ayam, keluar ayam yang hidup. Banyak itu Bapak jabarkan, itu Allah yang kuasa Bapak Ibu. Masa kita bisa melihat dari biji-biji yang kecil itu bisa menjadi pohon yang besar Bapak Ibu. Allah menerima itu. Kalau tidak dengan iman Bapak Ibu, maka Allah punya kuasa semuanya. Kemudian Allah mengatakan lagi Bapak Ibu ya, rezeki Allah tidak terbatas. Wa tarzuq min haythu bighairi hisab. Dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Karena dulu Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Kalau orang ada perhitungannya, terlaju dia ada batas gaji ada. Kalau Allah tidak ada batas gaji dulu Bapak Ibu, Allah bagi tanpa perhitungan. Maka ketika sadar rezeki itu dari Allah bukan dari usaha kita boleh berusaha tapi betul-betul berharap kepada Allah. Kemudian kalian jangan iri terhadap rezeki orang lain, karena semua telah ditetapkan oleh Allah. Berbanyak syukur dan sedekah agar Allah melapangkan rezeki kita. Kita tahu sumber rezeki dari Allah. Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana memancing rezeki dari Allah. Bagaimana memancing rezeki itu dengan silaturahmi, memancing rezeki itu dengan sabar, memancing rezeki itu dengan ibadah, memancing rezeki itu dengan berinfak. Itu yang kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, Allah mengatakan Allah berikan rezeki tanpa perhitungan. Luar biasa Bapak Ibu. Ali Imran 27. Jadikan sikap hidup kita agar kita menikmati hidup sebelum menikmati surga yang luar biasa nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kau bunyi itu sebentar saja? Sekali lagi disinggung. Ada biaya di dalam tu. Masya Allah, 4-0 kan? 4-0 hari ini ya, Masya Allah.